Salah tuh, sholawatan tuh minta akhirat, sholawatan tuh minta syafaat, sholawat kok minta dunia gitu ya. Yang bilang seperti itu menurut aku salah ya, menurut aku ya teman-teman. Karena apa? Kita ini hidup ya di dunia, kita masih butuh sama urusan-urusan dunia. Terus kita mau minta kemana lagi? Ketika kita butuh urusan dunia, butuh bayar utang, butuh bayar sekolah anak, butuh makan. Terus kita ngandelin diri kita, ngandelin kerja, salah. Kita andelinnya Allah, kita minta ke Allah dulu, baru kita kerja. Kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke nomor ini 0813 1543 0565. Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Teman-teman bisa beli di Gramedia, di seluruh Indonesia ada. Atau teman-teman bisa ketik judul bukunya, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Itu ada beberapa yang jual buku ini ya teman-teman di Shopee. Nah langsung aja akan aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak DR di Cilangkap. Assalamualaikum Mbak Mel, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Semoga Mbak Mel sehat-sehat ya. Saya mau kasih testimoni lagi keajaiban sholawat. Jadi gini, di tanggal 24 Juni anak saya itu pengambilan rapot dan saya harus ada uang sebesar 750.000 untuk bayar buku sama batik. Karena kan anak saya sekolahnya di swasta Mbak. Jadi harus bayar buku paket. Jadi sebelum tanggal 24 itu saya belum ada uang buat bayar buku dan seragam batik seperti biasa. Tetap yakin dengan pertolongan Allah. Pasti Allah akan menolong saya, pasti Allah akan mengirimkan uang kepada saya dengan cara-cara Allah yang mudah. Masya Allah Mbak Mel, di tanggal 23 Juni sore saya dapat arisan Mbak Mel sebesar 2 juta. Jadi sebenarnya yang dapat itu bukan saya, tapi orang lain. Tapi si ibunya bilang ke saya, dia belum butuh. Kalau saya mau ambil duluan silahkan. Masya Allah Mbak Mel, begitu baiknya Allah sama saya melalui perantara si ibu itu. Allah kirimin saya uang buat bayar buku sekolah dan seragam batik. Sisanya saya buat cicil amanah riba saya Mbak. Begitu dahsyatnya keajaiban salawat, begitu baiknya Allah ke saya. Walaupun begitu banyak dosa-dosa saya, Allah tetap menolong saya. Dan insya Allah hajat terbesar saya untuk bebas dari lunas amanah dan lunas amanah riba saya, Allah pasti akan kabulkan, amin. Terima kasih ya Mbak, maaf kepanjangan. Semoga Mbak Mel sehat-sehat, Allah kabulkan segala hajat Mbak Mel, Allah limpahkan rezeki ke Mbak Mel. Salawat yang saya dawamkan seperti biasa Mbak. Salawat Jibrilnya 4444 kali, salawat Nabinya 2555, salawat Munjiat 200, salawat Ibrahimiyahnya 20. Itu belum aku balas tuh teman-teman. Kemudian mbaknya chat aku lagi, Assalamualaikum Mbak Mel, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, semoga Mbak Mel dalam keadaan sehat ya, amin. Oh iya Mbak Mel, saya mau kasih testimoni lagi Mbak. Salah satu hajat saya Mbak Mel, Allah ijabah Mbak Mel. Masya Allah Mbak Mel, salawat bener-bener dahsyat. Jadi gini, salah satu hajat saya ini kepengen dapat pesanan setiap hari Mbak Mel. Dan alhamdulillah Mbak Mel, Allah ijabah. Saya dapat pesanan kue setiap hari buat dikirim ke kantin sekolah. Dan itu langsung dibayar Mbak Mel. Jadi bukan sistem narok, tapi yang punya kantin langsung membayarnya. Setiap hari saya disuruh naruh kue, gorengan, nasi uduk, ada lontong. Itu total semuanya 500 Mbak Mel. Masya Allah Mbak Mel, begitu baiknya Allah sama saya. Terima kasih ya Mbak Mel atas motivasinya. Doain saya ya Mbak Mel, semoga amanah-amanah hutang riba saya cepat selesai. Semoga Mbak Mel dimudahkan rizkinya dan diberikan kesehatan, amin. Terima kasih ya Mbak Mel, maaf terlalu panjang. Waalaikumsalam, Masya Allah, 500 kue itu banyak sekali Mbak. Semoga sehat selalu ya Mbak, supaya bisa terus buat pesanan dan lunas segala hutang-hutangnya. Ingat, jangan sampai buka hutang baru ya. Jangan tergoda hutang baru buat nambah modal, sholawatin aja. Oh iya, kalau boleh tahu 500 kue itu kira-kira berapa omsetnya? Mbak jual kue apa? Ada risoles, ada kue bugis, piscok, kue apem Betawi, kue putri bohong, ada kue klepon. Untuk risoles, apem, klepon saya jual 2.000 per piece. Kalau kue bugis, piscok, putri 1.500 per piece.
Iya Mbak, saya benar-benar mau lepas dari riba, saya mau lepas dari utang-utang Mbak. Jadi ibu kantin itu punya 3 kantin. Jadi 500 kue itu buat 3 kantin Mbak. Ibu kantin itu tetangga saya, padahal 3 tahun yang lalu saya pernah mau nitip di kantin beliau, tapi kata beliau nggak terima titipan. Kira-kira 6 bulan yang lalu, saya setiap habis sholat, saya minta sama Allah, saya kepengen punya pesanan setiap hari sebanyak 500 piece. Saya bilang, ya Allah, enak kali ya kalau setiap hari ada pesanan 500 piece, jadi uangnya bisa saya kumpulin buat bayar utang, buat ngelunasin utang sambil sholawat. Saya ngebayangin gitu tiap hari saya bikin pesanan, dan Masya Allah Mbak Mei, lagi-lagi Allah kabulin doa-doa saya. Masya Allah ya, itu tadi testimoni dari Mbak DR di Cilangkap. Mbak DR udah pernah kasih testimoni ya teman-teman, yang pas butuh buat bayar arisan ada, pas ini ada gitu ya. Dan aku bener-bener takjub sama yang pesanan 500 kue ini ya teman-teman. Tadi dibilang kan harganya 2000-an, 1.500 sampai 2.000-an. Taruhlah 2.000-an kali 500 piece ya teman-teman, itu berapa coba? 1 juta teman-teman ya, bener gak sih? 2000 kali 500 ya 1 jutaan. Ya kalau misalnya dipotong ada yang 1.500-an, taruhlah mbak siapa nih tadi, Mbak DR dapatnya sekitar 800.000 cash setiap hari, setiap pagi tuh langsung dibayar cash. Masya Allah, ya Allah teman-teman. Waktu Mbak DR datengin orang itu, si tetangganya, untuk nitip kue di kantinnya, di kantin sekolah, datang, tapi nggak minta tolong ke Allah dulu nih, nggak izin ke Allah, nggak minta ke Allah, langsung datang ke yang punya kantin, ditolak. Tapi ketika Mbak DR datang ke Allah dulu, tanpa minta siapa, kemana, harus gimana, pokoknya minta sama Allah, ya Allah pengen punya pesanan 500 kue setiap hari, Allah kabulin. Orang itu, si tetangga yang dulu nolak, itu malah datengin Mbak DR. Masya Allah, senang banget ya, karena aku mantan anak tukang kue, aku mantan tukang kue dulunya teman-teman. Jadi aku tuh ngedenger ini tuh kayaknya terharu banget. Kalau misalnya aku ngebayangin itu terjadi sama mama aku almarhumah, itu pasti senang banget setiap hari dapat pesanan 500 kue, itu banyak banget teman-teman ya. Jadi yang ya kita sebagai pedagang ya udah tenang gitu ya, jadi kayak udah punya penghasilan tetap. Apalagi ini nggak naro, kan kalau misalnya kita sistem naro di warung, mamaku kan juga dulu sistem naro-naro di warung-warung gitu ya. Misalnya naro berapa piece, 100 piece atau 50 piece di warung. Kalau nggak habis ya resiko kita pedagangnya. Jadi misalnya masih sisa 10, 5 atau kadang-kadang sisa 20, ya kita bawa pulang, kita cuma nerima duit yang habisnya aja. Tapi Masya Allah ini malah dibayar cash sama si ibunya, tetangganya yang mau dititipin itu, dibayar cash, pagi-pagi langsung dapat cash, mau habis mau nggak habis udah urusannya si ibu itu. Keren banget. Kalau udah urusannya sama Allah mah nggak main-main. Jadi buat teman-teman siapapun yang pada punya masalah apapun, udah deh kita mah ke Allah aja, kita pakai jalur langit. Capek kalau pakai cara dunia, pakai usaha keras tuh capek. Bukannya nggak boleh usaha keras ya, kita tetap usaha, tapi kita imbangin sama ibadah. Kalau perlu kita tambahin lagi ibadah-ibadah kita ya teman-teman. Kita banyakin baca Quran, kita banyakin baca sholawat, kita benerin sholat-sholat kita gitu teman-teman. Insya Allah satu persatu yang menjadi hajat kita tuh dikabulkan sama Allah. Seperti teman-teman udah lihat sendiri, udah dengar sendiri, udah baca sendiri testimoni dari Mbak DR di Cilangkap. Dan mungkin Mbak DR juga kepengen dapat arisannya udah sejak lama ya, pas mau waktunya jatuh tempo pengen banget dapat arisan, tapi sama Allah ditunda. Nanti dulu, nanti kamu butuh, nanti dulu. Dan benar, ketika butuh banget buat bayar anak, bayar sekolah anak, bayar baju anak, tiba-tiba dapat arisan. Dan dapat arisannya juga unik banget, bukan dengan namanya Mbak DR keluar, tapi nama orang yang keluar dan tiba-tiba orang itu nawarin ke Mbak DR. The power of deketin Allah. Teman-teman ayo sholawatan, gampang kok. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Gampang. Sambil bikin kue, sambil masak, sambil ke pasar, sambil ngantar anak sekolah, sambil nemenin anak ngaji misalnya, sambil beres-beres rumah. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Apalagi kalau kita bisa bacanya setelah selesai sholat ya, walaupun itu nggak mudah, tapi setidaknya kita paksain, kita sediakan waktu, harus kita nyedain waktu, entah di waktu apa yang teman-teman senggang bisa baca minim-minim 100-200 sholawat. Kalau di waktu-waktu yang lain sibuk gitu ya, kerja atau apapun nggak bisa duduk habis setelah selesai sholat,
Cari waktu yang kira-kira senggang, apakah sholat isya, apakah sholat subuh, baca 100, 200, syukur-syukur bisa ke 1000 ya, Masya Allah. Tambahin sholat duha, tambahin sholat tahajud, tambahin ibadah-ibadah yang lainnya teman-teman. Ya insya Allah apa yang menjadi hajat teman-teman dikabulin sama Allah. Semua masalah dunia kita tuh mudah bagi Allah. Makanya deketin Allah. Bukannya kita mengejar dunia ya teman-teman. Karena kan banyak yang salah persepsi. Bilangnya salat tuh, sholawatan tuh minta akhirat, sholawatan tuh minta syafaat, sholawat kok minta dunia gitu ya. Yang bilang seperti itu menurut aku salah ya. Menurut aku ya teman-teman. Karena apa? Kita ini hidup ya di dunia, kita masih butuh sama urusan-urusan dunia. Terus kita mau minta kemana lagi? Ketika kita butuh urusan dunia, butuh bayar utang, butuh bayar sekolah anak, butuh makan, terus kita ngandelin diri kita, ngandelin kerja, salah. Kita andelinnya Allah, kita minta ke Allah dulu, baru kita kerja. Kalau misalnya kita nggak kerja, kita dagang ya kita dagang. Kalau kita nggak kerja, nggak dagang, pengangguran, maaf ya, kita nggak punya kegiatan apa-apa gitu ya, bingung mau ngapain. Ke Allah aja dulu, biar nanti Allah yang nunjukin jalan buat kita. Kita harus kemana sih? Kita harus gimana sih? Langkah apa yang harus kita ambil? Tuh. Sekali lagi selamat ya buat Mbak DR, dan aku mohon maaf buat teman-teman yang lain yang udah ngirim testimoni dan sampai sekarang testimoninya belum kebaca sama aku, bahkan ada yang udah kebaca belum aku tayangin. Mohon maaf karena waktunya juga aku banyak yang, maksudnya waktu aku sibuk teman-teman, ngurus ini ngurus itu. Ini aku sempet ini untuk bikin sore-sore ini aku bikin video, mudah-mudahan bisa langsung aku edit dan aku share hari ini ya, aku tayangin. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi teman-teman. Jangan lupa di follow Instagram aku Meliza Arnelia. Yang punya TikTok juga jangan lupa follow TikTok aku Meliza Arnelia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.